Rahasia segel langit. Pesan tersembunyi Jayabaya untuk pemilik weton pon. Pernahkah Anda merasa memiliki beban yang lebih berat dari orang lain? Namun di saat yang sama, Anda merasa dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat? Prabu Jayabaya, sang visioner tanah Jawa, ternyata meninggalkan sebuah pesan, pingit, atau rahasia bagi mereka yang lahir di bawah naungan weton pon. Katanya, di balik sifat keras Anda, tersimpan kunci pembuka gerbang kemakmuran di era penuh ketidakpastian ini. Apakah Anda adalah pemegang kunci itu? Simak sampai akhir, karena pesan terakhir akan menjawab kegelisahan hati Anda selama ini. Rahayu, selamat datang di channel ini. Tempat kita membedah kearifan lokal dan rahasia semesta. Sebelum kita masuk ke nubuat Sang Prabu, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mengapa? Agar energi positif dari pembahasan kita hari ini tetap terhubung dengan Anda. Mari kita mulai. Karakter cahaya rembulan. Dalam naskah kuno yang diwariskan turun-temurun, Prabu Jayabaya seringkali memberikan perumpamaan alam untuk membaca watak manusia. Bagi Anda yang lahir di hari pon, Anda berada di bawah naungan simbolis yang sangat sakral dalam kosmologi Jawa, yaitu lintang Magelut, atau dalam bahasa yang lebih modern kita sebut sebagai cahaya rembulan yang memeluk malam. Mengapa rembulan? Mari kita bedah satu persatu maknanya, agar Anda paham siapa diri Anda yang sebenarnya di mata Sang Raja Kediri. Sisi teduh yang menipu pandangan. Secara lahiriah, pemilik weton pon seringkali terlihat tenang, sopan, dan tidak banyak tingkah. Layaknya rembulan di malam hari, kehadiran Anda memberikan rasa aman dan kesejukan bagi orang-orang di sekitar. Jayabaya mengisyaratkan bahwa weton pon adalah sosok panyabrang, jembatan bagi mereka yang sedang kebingungan. Anda memiliki pembawaan yang berwibawa namun tidak mengancam. Itulah sebabnya, banyak orang merasa nyaman mencurahkan isi hati kepada Anda, bahkan jika mereka baru mengenal Anda sebentar saja. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah kekuatan besar yang disebut kaku atine, hati yang teguh kaku. Jayabaya berpesan bahwa weton pon bukanlah orang yang mudah digoyahkan jika sudah memiliki prinsip. Anda bisa terlihat lembut seperti cahaya bulan, namun Anda memiliki gravitasi yang sangat kuat. Sekali Anda berkata, A, maka akan sulit bagi siapapun untuk mengubahnya menjadi B. Sifat ini adalah pedang bermata dua. Ia menjadi benteng kejujuran Anda, namun bisa menjadi tembok penghalang jika Anda tidak belajar untuk fleksibel. Filosofi, ojo mung dadi pepadang. Ada satu petuah kunci dari Jayabaya untuk pembahasan ini, ojo mung dadi pepadang kanggo liyane, nanging lali madangi awakmu dewe. Artinya, jangan hanya menjadi penerang bagi orang lain, tapi lupa menerangi diri sendiri. Banyak pemilik weton pon yang terjebak dalam peran penyelamat. Anda seringkali terlalu sibuk memikirkan masalah keluarga, urusan teman, hingga beban pekerjaan orang lain, sementara batin Anda sendiri sedang meronta kelelahan. Jayabaya melihat ini sebagai kerentanan. Beliau mengingatkan bahwa rembulan hanya bisa bersinar jika ia memiliki energi yang cukup. Jika Anda terus-menerus memberikan cahaya Anda kepada orang lain tanpa melakukan self-care atau pengisian energi batin, laku tirakat, maka Anda akan mengalami fase bulan mati, yaitu masa di mana Anda merasa hampa, depresi, dan kehilangan arah hidup. Keistimewaan intuisi di balik misteri. Keunikan lain dari weton pon dalam pembahasan ini adalah kemampuannya dalam membaca situasi. Dalam literatur primbon, pon identik dengan arah barat dan berelemen kuning logam. Ini melambangkan kematangan. Anda memiliki firasat yang tajam. Seringkali Anda tahu bahwa seseorang sedang berbohong bahkan sebelum mereka selesai bicara. Prabu Jayabaya menyebutkan bahwa weton pon memiliki mata batin yang sayu tapi menembus. Anda jarang meledak-ledak. Jika Anda marah, Anda lebih memilih diam. Sebuah diam yang mencekam seperti malam tanpa bintang. Pesan Jayabaya di sini sangat jelas. Gunakan diammu untuk berpikir, bukan untuk menyimpan dendam. Karena bagi weton pon, dendam adalah awan hitam yang paling cepat menutupi cahaya keberuntungan Anda. Energi pemikat, asihan, yang alami. Tanpa perlu memakai susuk atau jimat, weton pon secara alami memiliki daya pikat. Ini adalah berkah dari lintang Magelut. Orang-orang akan tertarik pada kepribadian Anda yang dianggap stabil dan dewasa. Namun,
Jayabaya memperingatkan agar daya pikat ini tidak disalahgunakan. Sekali weton pon bermain dengan hati orang lain, maka hukum karma atau cokro manggilingan akan berputar lebih cepat bagi Anda dibandingkan weton lainnya. Jadilah seperti rembulan yang tahu kapan harus muncul dan kapan harus bersembunyi. Milikilah waktu untuk diri sendiri, me time atau meditasi. Kekuatan Anda bukan pada otot, melainkan pada ketenangan pikiran. Saat Anda berhasil menguasai emosi Anda sendiri, maka seluruh ramalan kemakmuran Jayabaya akan mulai terbuka jalannya untuk Anda. Ujian, Zaman Edan, bagi Sipon. Dalam naskah legendaris Serat Musarar, Prabu Jayabaya meramalkan datangnya suatu masa yang ia sebut sebagai Zaman Edan, sebuah era di mana tatanan nilai terbalik, yang jujur hancur, dan yang licik justru naik tahta. Bagi Anda pemilik weton pon, zaman ini bukanlah sekadar periode waktu, melainkan sebuah medan ujian batin yang sangat berat. Mengapa demikian? Karena karakter dasar weton pon seringkali bertolak belakang dengan arus zaman yang serba palsu ini. Benturan kejujuran dan kelicikan dunia. Weton pon memiliki elemen logam dan berada di bawah naungan sang awara ringin. Sifat dasar Anda adalah lurus, kokoh, dan cenderung kaku dalam memegang janji. Jayabaya memprediksi bahwa di era ini, orang-orang seperti Anda akan sering merasa asing di lingkungan sendiri. Anda akan melihat rekan kerja yang menjilat mendapatkan promosi, atau kawan yang berkhianat justru hidup bergelimang harta. Pesan Jayabaya sangat dalam di sini, yen ora melu edan, nanging sing waspada. Bagi weton pon, waspada bukan berarti curiga berlebihan, melainkan ketajaman dalam membaca niat busuk yang dibungkus kata-kata manis. Anda seringkali menjadi target empuk bagi para musang berbulu domba, karena sifat Anda yang sebenarnya dermawan dan mudah percaya jika sudah merasa cocok secara rasa. Jayabaya memperingatkan, di zaman ini, kebaikan Anda harus disertai dengan filter logika yang kuat. Jangan biarkan ketulusan Anda menjadi pintu masuk bagi energi negatif orang lain. Ujian, gelo, kekecewaan hati. Salah satu tantangan terbesar weton pon di era modern adalah rasa gelo atau kekecewaan yang mendalam. Karena Anda tipe yang memberikan segalanya saat membantu orang, Anda secara tidak sadar mengharapkan loyalitas yang sama. Namun, di zaman edan ini, loyalitas adalah barang mewah yang langka. Jayabaya mengisyaratkan bahwa weton pon akan mengalami fase dibuang setelah dipakai, atau dikhianati oleh tangan yang pernah ditolong. Jika Anda merasakannya sekarang, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari laku atau pembersihan karma Anda. Sang Prabu berpesan agar weton pon tidak membalas dengan dendam. Mengapa? Karena energi pon sangat terkait dengan alam. Jika Anda mendendam, saluran, rezeki Anda akan tersumbat oleh kabut emosi Anda sendiri. Kunci menghadapi pengkhianatan di zaman ini adalah ikhlas yang aktif. Lepaskan orangnya, tapi ambil pelajarannya. Menghadapi fitnah dan prahara, nama baik. Dalam ramalan Jayabaya, disebutkan bahwa di masa penuh kemelut, fitnah akan bertebaran seperti debu. Weton pon, dengan segala wibawanya, seringkali memicu rasa iri hati dari orang-orang di sekitarnya. Anda mungkin tidak merasa melakukan kesalahan, namun tiba-tiba nama baik Anda digunjingkan. Disinilah letak ujian kedewasaan Anda. Jayabaya memberikan solusi, Meneng dadi segoro, diamlah layaknya samudra. Samudra tetap tenang meski ribuan sampah dilemparkan ke dalamnya. Bagi weton pon, jawaban terbaik atas fitnah di zaman edan bukanlah klarifikasi yang menggebu-gebu, melainkan pembuktian melalui karya dan keberhasilan. Biarkan alam semesta yang menjadi pengacara Anda. Ingat, cahaya rembulan, simbol pon, tidak akan redup hanya karena ada orang yang menggonggong ke arah langit. Transformasi menjadi Wong Sing Bejo. Jayabaya menutup bagian ujian ini dengan sebuah janji. Di tengah zaman yang kacau, akan ada sekelompok orang yang tetap selamat dan makmur, yaitu mereka yang eling lan waspada. Bagi weton pon, eling berarti selalu terhubung dengan Sang Pencipta, Gusti, dan waspada berarti selalu mengasah intuisi batin. Anda tidak perlu ikut menjadi gila atau menghalalkan segala cara demi mengejar materi. Jayabaya menjanjikan bahwa bagi weton pon yang mampu melewati ujian kejujuran di masa sulit ini, mereka akan mendapatkan wahyu keselamatan.
Rezeki Anda akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka, seringkali melalui orang asing yang tiba-tiba datang membawa peluang besar, sebagai kompensasi atas kesabaran Anda menghadapi orang-orang terdekat yang mengkhianati Anda. Zaman edan adalah saringan. Ia menyaring mana emas murni dan mana loyang. Weton Pon adalah emas murni itu. Jangan biarkan lumpur zaman ini mengubah karakter mulia Anda. Tetaplah jujur. Namun pertajam indera keenam Anda untuk mencium aroma kelicikan sebelum ia menyentuh hidup Anda. Kekuatan wahyu kejayaan. Dalam kosmologi Jawa yang dipetakan oleh Prabu Jayabaya, setiap manusia membawa benih takdirnya sendiri. Namun, bagi Anda yang lahir pada Weton Pon, benih itu bukan sekadar tanaman biasa, melainkan benih wahyu kejayaan yang dalam istilah kuno sering disebut sebagai wahyu cakraningrat skala kecil atau wahyu pemikat rezeki. Naungan, sang awara ringin, simbol pengayoman. Weton Pon berada di bawah naungan sang awara ringin. Pohon beringin bukan hanya simbol kekuatan, tetapi simbol perlindungan. Jayabaya meramalkan bahwa kejayaan seorang Pon tidak akan datang dari hasil, mengemis, atau menjadi bawahan selamanya. Sebaliknya, kejayaan Anda akan meledak saat Anda mulai berani memberi perlindungan kepada orang lain. Pesan tersembunyi dari Sang Prabu adalah, Sopo sing dadi payung, bakal dipayungi Gusti. Siapa yang menjadi payung bagi sesama, akan dipayungi oleh Tuhan. Wahyu kejayaan Anda akan aktif secara otomatis saat Anda mulai membantu orang lain sukses. Jika Anda seorang pengusaha, rezeki Anda akan melimpah saat Anda menyejahterakan karyawan. Jika Anda seorang pemimpin, wibawa Anda akan memuncak saat Anda membela bawahan. Itulah magnet rezeki Weton Pon. Semakin Anda mengayomi, semakin alam semesta menyuplai energi kepada Anda. Energi logam dan kedisiplinan batin. Secara unsur, Pon adalah logam. Dalam ramalan Jayabaya, logam melambangkan ketajaman senjata dan alat tukar, uang. Wahyu kejayaan Anda bersifat padat dan nyata. Anda bukan tipe orang yang sukses karena keberuntungan lotre atau warisan semata. Kejayaan Anda adalah hasil dari transformasi, layaknya besi mentah yang harus dibakar dan ditempa berkali-kali sebelum menjadi keris yang sakti. Jayabaya menekankan bahwa untuk menjemput wahyu ini, Weton Pon harus memiliki laku prihatin. Jangan kaget jika di masa muda atau di awal usaha, Anda sering merasa dibakar oleh keadaan. Itu adalah proses alam untuk membuang karat dalam diri Anda. Wahyu kejayaan ini akan menetap secara permanen saat Anda mencapai titik manunggaling tekad, ketika pikiran, ucapan, dan tindakan Anda sudah selaras dan tidak lagi mencela-mencela. Misteri, kuning, dan arah kejayaan. Dalam literatur primbon yang dirujuk dalam naskah-naskah Jayabaya, Pon identik dengan warna kuning dan arah barat. Kuning melambangkan kemuliaan dan cita-cita yang tinggi. Jayabaya memberikan isyarat bahwa kejayaan Anda seringkali berada di luar rumah, atau melalui perjalanan jauh. Wahyu ini menuntut Anda untuk tidak menjadi katak dalam tempurung. Anda harus berani merantau, baik secara fisik maupun secara pemikiran. Perluas relasi, pelajari teknologi baru, dan jangan takut bergaul dengan orang-orang yang levelnya di atas Anda. Wahyu kejayaan Weton Pon seringkali dititipkan oleh alam melalui perantara orang-orang hebat yang Anda temui di jalan kehidupan. Kunci mengunci wahyu, ojo kagetan, ojo gumunan. Satu peringatan penting dari Prabu Jayabaya agar wahyu kejayaan ini tidak pergi meninggalkan Anda. Ojo kagetan, ojo gumunan. Jangan mudah kaget dengan perubahan zaman, dan jangan mudah silau, gumun, dengan kekayaan orang lain yang didapat dengan cara instan. Banyak pemilik Weton Pon yang gagal mempertahankan kejayaannya karena mereka silau, dan akhirnya ikut-ikutan tren yang tidak sesuai dengan jati dirinya. Wahyu Anda adalah wahyu yang stabil dan berjangka panjang. Jika Anda tetap tenang dan fokus pada bidang yang Anda geluti, maka di masa tua, Anda akan menjadi sosok yang sepuh, sepah, semeleh, sosok yang dituakan, dihormati, dan hidup dalam kecukupan batin maupun materi. Wahyu kejayaan Anda adalah wahyu pengayom. Anda dilahirkan untuk menjadi pusat, bukan pinggiran. Anda adalah pohon besar yang memberikan keteduhan. Segera setelah Anda menyadari bahwa kekuatan Anda terletak pada kemampuan melindungi dan memimpin dengan hati,
maka pintu gerbang kemakmuran yang diramalkan Jayabaya akan terbuka lebar tanpa bisa ditutup oleh siapapun. Rahasia rezeki di hari pasaran. Dalam wejangan kuno yang sering dikaitkan dengan kearifan Prabu Jayabaya, setiap hari pasaran memiliki nadi atau aliran energinya sendiri. Untuk Anda, pemilik weton pon, aliran rezeki Anda bukanlah tipe air terjun yang menderu deras namun cepat surut. Rezeki Anda ibarat banyu mili, air yang mengalir tenang, konsisten, dan mampu menembus celah bebatuan yang paling keras sekalipun. Jika Anda sering merasa kerja keras Anda menguap begitu saja, mungkin Anda belum menyelaraskan diri dengan irama pasaran pon yang Anda sandang. Logam yang menghasilkan kekuatan diplomasi. Weton pon memiliki elemen logam, kuning, yang bernaung di arah barat. Dalam filosofi Jayabaya, logam bukan hanya tentang kekerasan, melainkan tentang aji pamungkas atau nilai jual. Rezeki Anda tidak terletak pada kekuatan otot, melainkan pada kekuatan kata-kata dan negosiasi. Jayabaya mengisyaratkan bahwa weton pon adalah saudagar alami. Anda memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain tanpa harus memaksa. Pesan Sang Prabu, rezekimu bakal teko soko lambemu sing jujur. Rezekimu akan datang dari mulutmu yang jujur. Di era digital ini berarti kekuatan Anda ada pada komunikasi, pemasaran, dan kemampuan membangun kepercayaan, branding. Jika Anda berbisnis, jangan hanya menjual barang, juallah kepercayaan. Sekali orang percaya pada karakter Anda, mereka akan menjadi saluran rezeki yang tidak pernah putus bagi Anda. Arah mata angin dan keberuntungan. Berdasarkan perhitungan Pancasuda yang selaras dengan nubuat Jayabaya, arah kejayaan weton pon dominan berada di arah barat dan selatan. Jika Anda sedang buntu dalam pekerjaan atau usaha, cobalah untuk melihat peluang yang datang dari arah tersebut, atau mulailah menata ruang kerja Anda dengan menghadap ke arah kemuliaan Anda. Namun, Jayabaya memberikan catatan penting. Ojo lali ngetung dino. Bagi weton pon, hari keberuntungan besar seringkali jatuh pada hari-hari yang memiliki Neptu yang bersahabat, seperti hari Jumat Kliwon atau Rabu Pahing. Gunakan hari-hari tersebut untuk mengambil keputusan besar, menandatangani kontrak, atau memulai hajat penting. Ini bukan klinik, melainkan cara menyelaraskan getaran energi diri dengan frekuensi alam semesta. Rezeki, paring aning Gusti, melalui tangan orang lain. Uniknya weton pon, rezeki Anda seringkali bersifat gawan bayi atau bawaan lahir yang melibatkan perantara. Anda jarang mendapatkan kekayaan secara sendirian di tengah hutan. Rezeki Anda muncul melalui jaringan sosial. Jayabaya meramalkan bahwa weton pon akan makmur jika ia mampu ngumpul ke balung pisah, menyatukan orang-orang yang tercerai-berai. Pesan teknisnya, bangunlah komunitas atau jadilah penghubung, mediator. Di dalam dunia profesional, Anda sangat cocok menjadi konsultan, diplomat, atau manajer. Uang akan mengejar Anda saat Anda berhasil menyelesaikan masalah orang lain. Ingat, elemen logam Anda bersifat magnetis. Semakin Anda tenang dan berwibawa, semakin kuat daya tarik Anda terhadap kemakmuran materi. Pantangan rezeki, penyakit, asem, sifat meremehkan. Ada satu peringatan keras dari Jayabaya terkait aliran rezeki pon. Logam bisa berkarat, dan karat bagi weton pon adalah sifat meremehkan hal kecil. Seringkali, pemilik pon terlalu fokus pada proyek besar hingga lupa menjaga lubang-lubang kecil dalam keuangan mereka. Jayabaya berpesan agar Anda waspada terhadap pengeluaran yang didorong oleh gengsi. Karena simbol Anda adalah kemuliaan, kuning, Anda sering tergoda untuk terlihat kaya sebelum benar-benar kaya. Ojo emburu senenge meripat, nanging buruo tentreme ati. Jangan mengejar kesenangan mata pamer, tapi kejarlah ketentraman hati. Rezeki Anda akan mengunci dan menetap saat Anda mulai menerapkan pola hidup prasojo atau bersahaja. Saat Anda tidak lagi butuh pengakuan dunia, justru saat itulah dunia akan memberikan segalanya kepada Anda. Rezeki weton pon adalah rezeki yang terstruktur. Ia datang dari diplomasi, kepercayaan, dan jaringan. Jadilah logam yang berkilau karena prestasi, bukan karena polesan gengsi. Saat Anda mampu menjaga amanah sesekecil apapun, maka pintu gedhong mengah, gudang yang terbuka, dalam ramalan Jayabaya akan benar-benar menjadi nyata dalam hidup Anda. Peringatan, Obdu,
bahaya dari dalam. Dalam naskah-naskah Pingit, Prabu Jayabaya tidak hanya menjanjikan kemuliaan, tetapi juga memberikan peringatan keras tentang datangnya Kolo Bendu, suatu masa kehancuran atau kemalangan. Namun, bagi pemilik Weton Pon, Jayabaya memberikan catatan khusus, Bendu dudu soko sanak, nanging soko sanubari. Artinya, kehancuran Anda bukanlah datang dari serangan musuh atau persaingan bisnis, melainkan dari dalam diri Anda sendiri yang gagal mengendalikan api batin. Jika Anda tidak waspada, Weton Pon bisa menjadi musuh terbesar bagi dirinya sendiri. Mari kita bedah peringatan ini agar Anda bisa terhindar dari lubang kegagalan. Bahaya, geni ing jero dada, amarah yang terpendam. Weton Pon memiliki karakter rembulan yang tenang, namun ingatlah bahwa rembulan juga mengendalikan pasang surut air laut yang bisa menjadi tsunami. Jayabaya memperingatkan bahwa kelemahan fatal Anda adalah amarah yang terpendam. Anda tipe orang yang jarang meledak, namun jika sekali meledak, Anda bisa menghancurkan hubungan yang sudah dibangun puluhan tahun hanya dalam satu malam. Pesan Sang Prabu, ojo dadi geni sing mangan kayu teki. Jangan menjadi api yang membakar rumput kering di sekitarmu. Di era Kolo Bendu ini, emosi yang tidak terkendali adalah pintu masuk bagi kesialan, Sengkolo. Saat Anda marah dan mengeluarkan kata-kata tajam, karena elemen logam Anda membuat lidah Anda sangat tajam, Anda sedang memutus tali rezeki Anda sendiri. Jayabaya menyarankan bagi Weton Pon untuk sering melakukan laku meneng atau puasa bicara saat hati sedang panas, agar lidah Anda tidak menjadi senjata yang menikam nasib baik Anda. Ujian, adigang, adigung, adiguna, kesombongan halus. Sebagai pemilik weton yang bernaung di bawah kemuliaan, warna kuning, Weton Pon sangat rentan terkena penyakit adigang, adigung, adiguna, mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian. Jayabaya melihat bahwa ketika seorang pon sudah mulai merasa paling benar atau paling berjasa, saat itulah wahyu kejayaannya mulai luntur. Anda mungkin merasa bahwa kesuksesan Anda adalah murni hasil keringat sendiri, lalu Anda mulai meremehkan nasihat orang tua atau pasangan. Jayabaya memperingatkan, sopo sing dhuwur pangkat tenanging lali asale, bakal dadi asor pungkase. Siapa yang tinggi pangkatnya tapi lupa asalnya, akan rendah akhirnya. Kehancuran Weton Pon seringkali dimulai dari hal sepele, yaitu kehilangan rasa hormat, adab, kepada sesama. Di mata Jayabaya, etika adalah pelindung utama bagi Weton Pon agar tetap berada di puncak. Ancaman, kecer, kelalaian dalam kemenangan. Dalam ramalan Jayabaya, masa Kolo Bendu juga ditandai dengan sifat ceroboh saat merasa sudah aman. Weton Pon seringkali menjadi sangat dermawan dan baik hati saat sukses. Namun terkadang kebaikan itu tidak tepat sasaran. Anda mudah dikelabui oleh orang yang memuji-muji Anda setinggi langit. Peringatan bagi Anda, hati-hati dengan orang-orang yang datang hanya saat Anda bersinar. Jayabaya berpesan agar Weton Pon memiliki pagar batin. Jangan biarkan semua orang masuk ke dalam ruang privasi atau keuangan Anda. Banyak pemilik Weton Pon yang bangkrut bukan karena usahanya gagal, melainkan karena digerogoti secara halus oleh orang-orang terdekat yang memanfaatkan kebaikan hatinya. Belajarlah untuk berkata, tidak, tanpa merasa bersalah. Kunci menolak bala, andhap asor. Lalu, bagaimana cara menangkal Kolo Bendu ini? Jayabaya memberikan resep spiritual yang sangat sederhana namun berat dijalankan. Andhap asor atau rendah hati yang sebenar-benarnya. Bagi Weton Pon, kerendahan hati bukan berarti merasa lemah, melainkan menyadari bahwa setiap kejayaan adalah titipan. Jayabaya menyarankan Anda untuk sering bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah sirri. Mengapa? Karena energi pon yang bersifat magnetis perlu dinetralkan dengan pelepasan materi agar tidak terjadi sumbatan, energi yang berujung pada penyakit fisik atau kegagalan usaha. Peringatan Jayabaya bukan untuk menakuti, melainkan untuk menjaga agar permata di dalam diri Anda tidak retak. Hindari amarah yang meledak, jauhi kesombongan yang halus, dan waspadalah terhadap pujian kosong. Jika Anda mampu menguasai diri sendiri, maka tidak akan ada kekuatan di bumi ini yang mampu menjatuhkan Anda. Segel kemakmuran, penjabaran mendalam. Dalam bagian penutup ramalannya, Prabu Jayabaya seringkali menggunakan istilah titi wanci, sebuah titik waktu di mana perjuangan seseorang mencapai garis finish yang mulia.
Bagi Weton Pon, kejayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang Anda kumpulkan, melainkan seberapa besar pamor atau cahaya batin yang Anda miliki saat menghadapi masa depan. Pembahasan terakhir ini adalah tentang segel yang akan mengunci kesuksesan Anda agar tidak goyah oleh badai zaman. Menyatukan wahyu dengan welas asih. Jayabaya berpesan bahwa kunci utama bagi Weton Pon untuk membuka segel kemakmurannya adalah melalui pintu welas asih, kasih sayang. Anda lahir di bawah naungan rembulan yang bersifat dingin. Jika batin Anda penuh dengan kasih sayang, bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada alam dan mereka yang tertindas, maka secara otomatis alam semesta akan bekerja untuk Anda. Dalam naskah kuno, disebutkan, sopo sing nandur kabecikan, bakal ngunduh kamulyan. Bagi Weton Pon, kebaikan yang Anda lakukan hari ini adalah investasi yang akan kembali dalam bentuk perlindungan di masa sulit. Segel kemakmuran Anda akan terbuka saat Anda berhenti mengejar uang dan mulai mengejar kemanfaatan. Saat Anda menjadi orang yang paling dibutuhkan karena solusi dan kebaikan Anda, saat itulah uang akan mengejar Anda tanpa henti. Filosofi Manunggaling Kawulo Gusti dalam keseharian. Segel kemakmuran bagi Weton Pon juga terletak pada keselarasan antara spiritualitas dan realitas. Jayabaya mengingatkan agar Anda tidak menjadi orang yang hanya sibuk beribadah namun lupa bekerja, atau sebaliknya, sibuk bekerja namun lupa berdoa. Bagi Weton Pon, ritual terbaik bukanlah hanya meditasi di tempat sunyi, melainkan nyambut gawe kanthi ikhlas, bekerja dengan ikhlas. Jayabaya mengisyaratkan bahwa setiap keringat yang jatuh dari tubuh seorang pon saat ia menafkahi keluarganya adalah bentuk zikir yang paling tinggi. Inilah yang disebut dengan segel langit. Ketika kerja keras Anda sudah menyatu dengan doa yang tulus, maka tidak ada satupun kekuatan hitam atau niat jahat orang lain yang bisa membendung rezeki Anda. Pesan, pamungkas, Jayabaya, menjadi ratu adil bagi diri sendiri. Prabu Jayabaya sering meramalkan datangnya sosok ratu adil. Namun, secara mikrokosmos, dalam diri, pesan itu berarti setiap individu harus menjadi ratu yang adil bagi dirinya sendiri. Weton Pon diperintahkan untuk adil dalam membagi waktu, adil dalam menjaga kesehatan, dan adil dalam memperlakukan batinnya. Jangan biarkan diri Anda terus-menerus disakiti oleh ekspektasi orang lain. Segel kemakmuran Anda akan sempurna saat Anda memiliki kedaulatan diri. Artinya, Anda tidak lagi bisa disetir oleh omongan tetangga, tidak lagi ciut karena persaingan, dan sudah selesai dengan urusan ego. Di titik inilah, Weton Pon akan mencapai derajat Satrio Pinandito, sosok yang memiliki kekuatan besar namun tetap rendah hati dan bijaksana. Mantra penutup, eling, waspada, semeleh. Sebagai penutup dari segala pesan, Jayabaya menitipkan 3 kata keramat untuk Weton Pon agar segel kemakmurannya tetap utuh hingga akhir hayat. Eling, selalu ingat kepada asal-usul dan Sang Pencipta. Waspada, selalu tajam dalam melihat tanda-tanda zaman dan niat manusia. Semeleh, berserah diri secara total setelah berusaha maksimal. Jika Anda memegang 3 kunci ini, maka ramalan tentang Weton Pon yang akan menjadi pilar di masa depan bukan lagi sekadar dongeng. Anda akan melihat perubahan nyata dalam 100 hari setelah Anda mulai mempraktikkan kerendahan hati dan kedisiplinan batin ini. Segel kemakmuran Anda tidak terkunci dari luar, melainkan dari dalam. Ia terkunci oleh keraguan Anda dan terbuka oleh keyakinan Anda. Prabu Jayabaya telah memberikan petanya. Kini giliran Anda yang melangkah. Jadilah cahaya rembulan yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga mampu menuntun mereka yang sedang kegelapan. Itulah tadi pesan rahasia Prabu Jayabaya khusus untuk Anda pemilik Weton Pon. Ingatlah, primbon dan ramalan adalah kompas, namun Anda adalah nahkodanya. Jika pembahasan ini memberikan ketenangan dan arah baru bagi hidup Anda, silakan klik like dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita Weton Pon yang tersadar akan kekuatan sejatinya. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Bagian mana dari pesan Jayabaya tadi yang paling sesuai dengan kondisi hidup Anda saat ini? Saya akan mencoba merespons cerita Anda. Terima kasih telah menyimak. Semoga rahayu dan keberkahan selalu menyertai langkah Anda. Sampai jumpa di pembahasan Weton selanjutnya.